Yang diadon tadi pagi sebelum istirahat itu dipanggangnya sore hari. Jadi yang diadon sore hari dipanggangnya malam hari. Jadi proofingnya selama 5 jam teman-teman. Jadi resep kami memang sangat berbeda dengan resep-resep biasanya di luaran sana. Jadi teman-teman, aktivitas setiap harinya itu membungkus target selesai jam 10 pagi atau paling lambat jam 11 pagi sudah selesai membungkus. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu membersihkan loyang seperti ini. Jadi loyangnya dilap satu persatu, kemudian dioles margarin, kurang lebih seperti ini teman-teman, saya perlihatkan. Jadi loyangnya tidak dicuci teman-teman. Kenapa? Karena kalau dicuci setiap hari, selain membuang waktu yang banyak, rutinnya juga lengket. Jadi kalau setelah dicuci itu, kami 1 bulan sekali cuci loyang, atau paling ini 3 bulan sekali cuci loyang. Margarinnya dibanyakin. Jadi bayangkan teman-teman, kalau loyangnya mau dicuci per tiap hari. Jadi dilap dengan kain bersih seperti ini, baru kemudian dioles margarin. Sambil membersihkan loyang seperti ini, adonan dibuat atau mesin diputar. Jadi setelah loyang bersih, adonan pertama sudah jadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nih. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, usahanya dilancarkan, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya mau bahas cara mengelola usaha bakery part 3. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton part 1 dan 2-nya, silahkan di klik di description box, nanti saya akan taruh linknya di sana. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan dinonton, linknya ada di description box. Nah teman-teman, selama ini kita sudah bahas tentang dasar-dasar mengelola usaha bakery dan dasar-dasar resepnya. Pembahasan kali ini saya mau bahas part 3-nya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang belum subscribe, di like, di share ke sosmed teman-teman, biar channel ini makin berkembang, agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi tips-tips dan informasi-informasi dasar bakery. Jadi tim pemasaran saya itu sudah berangkat 1 orang, bawa sekitar 500 roti. Sisanya yang 500 pieces ini suami saya yang bawa setelah istirahat. Jadi produksi 1000 per hari, target terjual 1 hari. Jadi yang bawa itu teman 500 pieces, yang 500 piecesnya lagi suami saya yang bawa. Jadi setelah istirahat dihabiskan ini teman-teman, yang dibungkus hari ini. Jadi ini wajib habis, target habis. Jadi setelah dibungkus seperti ini teman-teman, kita prepare untuk mengadon atau buat adonan roti. Jadi prepare-nya itu target jam 10 sampai paling lambat itu jam 11 siang harus sudah putar mesin, putar adonan. Jadi prepare, bersihkan talang, bersihkan loyang sambil putar mesin. Jadi loyang setelah dibersihkan, adonan sudah jadi teman-teman. Jadi mesin itu tidak berhenti, jadi adonannya berkesinambungan sampai jam istirahat, sampai jam 12 siang, atau kadang biasa lewat-lewat sedikit 12.15. Jadi istirahat jam 12 atau jam 12.15.
Jadi adonannya berputar terus, jadi putar lagi, jadi putar lagi. Jadi target pagi itu buat 3-4 adonan pagi. Dalam satu adonan itu teman-teman jadinya sekitar 100-115 pieces roti. Jadi target produksi per hari 1000. Jadi target pagi hari 3-4 adonan, berputar mesin sekitar jam 10 atau jam 11 sampai jam 12 siang. Jadi sekitar 1-2 jam berputar. Jadi 3-4 adonan di pagi hari. Istirahat jam 2 siang, lanjut lagi mengadon. Jadi yang dibuat kemarin itu habis terbungkus pagi hari itu tadi. Jadi tinggal dipasarkan. Jadi setelah jam 2 siang itu lanjut mengadon teman-teman. Lanjut mengadon. Mesin tidak berhenti berputar, jadi putar lagi, target adonan 5-6 adonan teman-teman. Jadi kalau misalnya pagi hari jadi 4 adonan, siang hari jam 2 sampai jam setengah 5 mengadon, jadi nggak berhenti mesinnya, mengadon 5-6 adonan jadi teman-teman. Jadi sore hari 500-600 roti, karena satu adonannya itu tadi jadinya 100-115 pieces roti. Yang diadon tadi pagi sebelum istirahat itu dipanggangnya sore hari. Jadi yang diadon sore hari dipanggangnya malam hari. Jadi off-roofingnya selama 5 jam teman-teman. Jadi resep kami memang sangat berbeda dengan resep-resep biasanya di luaran sana. Karena pertimbangannya, alasannya akan saya bahas di video berikutnya ya teman-teman. Karena kalau saya bahas sekarang durasinya bakalan kepanjangan. So disimak terus, saya bakal memperlihatkan proses kerjanya teman-teman. Jadi saya mau memperlihatkan putaran mesinnya sama membulat di meja adonan. Cara kami membulat, jadi masih manual sekali ya teman-teman, masih manual, dibentuk secara manual. So disimak terus, jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah terima kasih, di share teman-teman agar channel ini makin berkembang. Oke, stay terus ya teman. Bulatnya masih manual seperti ini. Berat doknya itu 70 gram teman-teman. Jadi roti kami itu eceran 2000. Berat doknya 70 gram. Kenapa bisa hasilnya gede dan lembut? Itu ada teknik khusus.
perkirakan walaupun masih manual tapi tetap sama rata ya, dirasa-rasa besarnya sesekali ditimbang. Jadi saya perlihatkan ya, ini sama rata ya teman-teman. Disusun seperti itu. Jadi teman-teman, setelah dibulat atau dibentuk, rotinya disusun di 7 talang seperti ini, lalu kemudian ditutup terpal karena fasilitas belum memadai, jadi pakai terpal teman-teman. Lalu kemudian didiamkan selama 5 jam atau di frothing selama 5 jam, baru kemudian dipanggang. Nah teman-teman, ini adonan yang kedua. Jadi adonannya sudah mulai bulat, sudah mulai padat, sudah mulai kalis. Jadi kecepatannya ditambah agar tambah kalis lagi. Jika sudah ada bunyi shot seperti itu teman-teman, ini sudah bisa dimasukkan menteganya atau margarinnya. Jadi setelah turun margarin, diadon sampai benar-benar kalis. Kalau saya sendiri adonnya berkisar 5-6 menit. Tapi rata-rata 5 menit sudah jadi. Adonan kedua sudah jadi, langsung saja kita bundar. Jadi intinya teman-teman, mesin ini tidak berhenti berputar sampai jam istirahat. Jadi target bikin pagi itu 3-4 adonan, lalu kemudian istirahat. Nah teman-teman, aktivitas setelah istirahat itu membuat isian seperti ini. Ini ada isian coklat, keju dengan kacang. Jadi dibuat, dipersiapkan. Jika sudah hampir selesai, adonan roti dibuat atau putar mesin. Jadi mesinnya tidak berhenti berputar sampai kemudian jam 4:30 atau sampai dapat 5-6 adonan. Kenapa tidak boleh istirahat teman-teman? Agar nanti saat di oven tidak istirahat juga, jadi berkesinambungan.
Nah teman-teman, ini sudah jam 4:30, jadi sudah istirahat mengadon. Kita dapatnya hari ini 9 adonan atau 900 pieces. Targetnya sebenarnya 1000 pieces, tapi tidak capai. Ini sudah istirahat mengadon. Dan si pemanggang lagi memanggang roti yang dibuat tadi pagi. Maaf ya teman-teman, lagi hujan deras. Teman-teman, frozen selama 5 jam ini sangat efektif banget kalau menurut saya, karena durasi panggangnya itu singkat sehingga mengirit bahan bakar dan juga mengirit tenaga si pemanggang. Selain itu teman-teman, roti yang dihasilkan lembut banget. Nggak pernah ke kota Karambang. Jadi teman-teman, per 2 talang seperti ini matangnya itu hanya butuh waktu 6 menit. Jadi irit bahan bakar ya teman-teman.